Fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat. BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut juga BPKP merupakan lembaga pengawasan internal pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang membedakan antara lembaga BPK dengan BPKP adalah BPK melakukan pengawasan finansial secara eksternal di luar pemerintahan, adapun BPKP melakukan pengawasan secara internal di dalam lingkungan pemerintahan. Tugas BPK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian pertama sebagai berikut. Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dana adanya maksud tertentu. Yang keempat, dalam pelaksanaan pemerintahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan dengan ketentuan UU. Yang keenam, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Lalu yang ketujuh, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang terakhir, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Wewenang BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian kedua sebagai berikut. 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang diwajibkan diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelola keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketujuh, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kedelapan, membina jabatan fungsional pemeriksaan. Kesembilan, memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan 10, memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 berbunyi tentang pengawasan Badan Keuangan dan Pembangunan yang membedakan antara lembaga BPK dengan BPKP adalah BPK melakukan pengawasan finansial secara eksternal di luar pemerintahan. Adapun BPKP melakukan pengawasan secara internal di dalam lingkungan pemerintahan. Kepala BPKP memiliki tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan peningkatan penerimaan negara atau daerah serta penggunaan anggaran pengeluaran negara atau daerah secara efektif dan efisien meliputi A. Pemeriksaan dan penilaian atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya dan wajib pajak. B. Kajian dan penilaian program atau kegiatan strategis di bidang kelautan, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
C. Pemeriksaan dan penilaian atas tata kelola penerimaan pajak, biaya, dan cukai. D. Pemeriksaan dan penilaian pengelolaan pendapatan asli daerah. E. Pemeriksaan dan penilaian pemanfaatan kekayaan negara atau daerah. F. Pemeriksaan dan penilaian pembiayaan pembangunan nasional dan daerah. G. Pemeriksaan penyelidikan pelanggaran yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif. H. Penilaian terhadap penerapan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian fraud yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi korupsi. I. Pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. A. Merumuskan kebijakan nasional tentang pengawasan internal terhadap tanggung jawab finansial negara atau daerah dan pembangunan nasional yang mencakup kegiatan lintas sektor. B. Melaksanakan pemeriksaan, penilaian, pengendalian, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyusunan rencana, pelaksanaan, tanggung jawab penerimaan negara atau daerah, serta tanggung jawab pengeluaran keuangan negara atau daerah, dan pembangunan nasional atau kegiatan lain yang keuangannya sebagian atau keseluruhan dikeluarkan oleh anggaran dan subsidi. C. Pengendalian internal atas rencana serta penanganan dalam memanfaatkan kekayaan negara atau daerah. D. Mengawasi perencanaan dan penanganan program atau kegiatan yang dapat memperlambat kelancaran pembangunan, pemeriksaan kesesuaian harga, pemeriksaan tagihan, pemeriksaan penyidikan kasus pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial negara atau daerah. E. Menyampaikan pendapat mengenai manajemen risiko, pengendalian intern, dan pengelolaan badan. F. Mengkoordinasikan dan bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan intern, pencatatan, pembukuan negara, dan pembangunan nasional bersama-sama dengan lembaga pengawas intern pemerintah. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi BPKP memiliki wewenang diantaranya yaitu A. Mengembangkan rencana nasional secara luas di bidangnya. B. Merumuskan kebijakan di lapangan dalam mendukung pembangunan secara luas. C. Membangun sistem informasi sesuai bidangnya. D. Menetapkan kriteria akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta kriteria jabatan di bidangnya masing-masing. E. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengarahan, dan pengawasan di bidangnya masing-masing. F. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku seperti melakukan kunjungan operasional seluruh perkantoran, bengkel, pergudangan, gedung-gedung, tempat penimbunan, dan lainnya. Penelitian seluruh keterangan informasi elektronik, dokumen, buku perhitungan, buku catatan hasil rapat komite, dan sejenisnya, hasil peninjauan laporan manajemen, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pengawasan, kontrol kas, dokumen berharga, gudang persediaan, dan lain-lain, meminta catatan tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan BPK dan lembaga pengawasan. Inspektorat. Inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan menurut KBBI. Inspektorat terbentuk lembaga BPKP sebagai komponen pengawas. Inspektorat sebagai komponen pengawas internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Utama sebagai koordinator secara administratif. Tugas Inspektorat: A. Mengawasi penanganan urusan pemerintahan. B. Mengawasi penanganan urusan perekonomian. C. Mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial. D. Mengawasi penanganan urusan finansial dan aset. D. Melaksanakan kegiatan administrasi. Inspektorat melaksanakan fungsi untuk menyelesaikan tugasnya antara lain sebagai berikut. Pertama, menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Kedua, menentukan panduan kegiatan operasional inspektorat. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, serta peran departemen operasional. Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. Yang kelima, melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. Yang keenam, melaksanakan penilaian atas laporan keuangan. Dan yang ketujuh, melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat.
Sekian materi yang disampaikan. Terima kasih.